Ya, kita akan lihat contoh soal ya, bagaimana mengerjakan soal-soal untuk hambatan paralel. Untuk itu saya akan berikan angka, misalnya R1-nya dikasih angka 12 ohm. Kemudian R2-nya dikasih angka 4 ohm. R3-nya saya kasih angka 6 ohm. Nah, pertanyaannya adalah berapa arus total yang keluar dari sumber arus, kemudian berapa I1, berapa I2, berapa I3, kemudian berapa masing-masing tegangan yang ada pada ujung-ujung kedua hambatan EF, AB maupun CD. Kita akan coba lihat dengan menggunakan konsep paralel. Konsep paralel mengatakan bahwa tegangan sama ya. Oh, tegangannya belum diisi angka, saya isi angka, misalnya dia 12 volt. Kalau ini 12 volt, maka V total itu akan sama dengan V EF, akan sama dengan V AB, akan sama dengan V CD. Karena tegangannya sama, yaitu berapa? 12 volt. Sederhana saja. Kemudian kita coba lihat hambatan total. R total, karena ini paralel berarti kita masuk ke rumus 1 per R total. Untuk R total sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6. Kita jumlahkan satu-satu, yang ini dulu. Kita samakan penyebutnya, ini kita ubah jadi 12. Berarti ini menjadi, ini dikali 3 berarti ini jadi 3. Jumlahkan 4 per 12 ditambah 1 per 6. 4 per 12 itu adalah 1 per 3, berarti 1 per 3 tambah 1 per 6. Kita samakan lagi penyebutnya, ini jadi 6, berarti kali 2, ini jadi 2, 2 tambah 1, 3, 3 dibagi 6, 3 per 6 atau 1 per 2. Maka R total, jangan lupa dibalik ya, karena ini masih 1 per R total. Dibalik menjadi 2 ohm. Maka kita akan lihat arus yang mengalir adalah I. Kalau kita mau lihat I total, berarti I per R, kita gunakan lagi hukum ohm, I total dibagi R total. I totalnya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Ini adalah arus yang mengalir keluar di sini. Ini adalah 6. 6 ini akan terpecah karena dia melalui cabang. Masing-masing pecahnya berapa? Kita gunakan lagi hukum ohm. Misalnya kita mau cari I1. I1 adalah I1 dibagi R1. Berapakah itu? I1-nya kita tahu sama, ya, semuanya 12. Maka I1 yang 12 dibagi R1, 12. Maka I1 adalah 1 ampere. Kalau I2 dengan cara yang sama, I2 bagi R2 adalah 12. R2-nya 4 sama dengan 3 ampere. Kalau I3 sama dengan V3 dibagi R3, yaitu V3-nya 12 karena sama, R3-nya adalah 6 sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan akan kembali sama menjadi 6. Ini hukum Kirchhoff 1. Ini cara mengerjakan soal-soal paralel. Nah, yang seru adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini bisa dicampur. Rangkaian campuran ada serinya, ada paralelnya. Kita lihat bahwa modelnya sangat banyak. Misalnya ini, ya ini seri, kemudian di sini ada satu. Ini mau dibilang seri bukan, mau dibilang paralel bukan ya. Ini R2 dan R3 paralel. Ada lagi bentuk seperti ini. Ya ini kalau 3 hambatan kita bisa variasi semacam ini. Kemudian ini ada hambatan lagi, bisa juga seperti ini bentuknya. Perhatikan bentuknya bisa macam-macam. Bisa lagi ini contoh-contoh rangkaian listrik seri paralel digabung. Kemudian bisa bentuk seperti ini. Bisa juga bentuk yang rumit seperti ini. Ya, jadi kalian harus ready, siap dengan berbagai macam jenis rangkaian. Rangkaian ini kita bisa buat puluhan, ratusan rangkaian yang berbeda dengan cara yang berbeda, tapi konsepnya sama. Konsep hukum ohm, konsep rangkaian seri, konsep rangkaian paralel harus kuat. Kita coba beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalnya kita ketemu sama rangkaian seperti ini.
tentukan semua tegangan dan arus yang melalui setiap hambatan pada rangkaian di atas. Di sini kita punya 3 buah hambatan, ya 3 ohm, 6 ohm, dan 6 ohm. Kita disuruh cari tegangan di setiap hambatan dan arus di setiap hambatan. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah selalu mencari R total dulu. R totalnya berapa? Nah, untuk mencari R total, berarti kita lihat mana yang bisa kita kerjakan lebih dahulu. Kalau soal seperti ini, maka yang kita kerjakan yang ini dulu. Ini kita jadikan satu hambatan. Nanti hambatan ini dan hambatan ini adalah paralel. Ini seri, kemudian ini dan ini paralel. Jadi R totalnya ada 2. Ya, kita cari dulu R seri. R seri itu tinggal jumlah ya. 3 tambah 6 sama dengan 9 ohm. Kemudian langkah kedua kita cari R paralelnya, yaitu hambatan ini sudah menjadi 9 ohm. Sekarang 9 dengan 6, berarti 1 per, jangan lupa 1 per RP adalah 1 per, kita ini 1 per 9 ditambah 1 per 6. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi 18 ya, per 18, maka 18 ini 2, ini jadinya 2, di sini jadinya 3. Kalau jumlahnya jadi 5 per 18, maka RP-nya adalah 18 per 5 atau 3,6 ohm. Ini adalah RP. Sekarang kalau sudah dapat RP ini sudah menjadi R total ya, karena sudah tidak ada lagi, tinggal 3 hambatan. Jadi sekarang kita cari arus yang mengalir. Kita sebut saja I total, yaitu arus yang keluar dari hambatan ini, dari sumber arus searah. I total adalah gunakan hukum Ohm, I itu V per R. Berarti R-nya V-nya V total, R-nya R total. V-nya adalah 6, R totalnya adalah 18 per 5. 18 per 5 atau 3,6. Saya buat 18 per 5 supaya bisa dicoret ini 3. Maka saya dapat I total adalah 5 per 3. Nah, perhatikan sekarang rangkaian ini. Ini adalah rangkaian besarnya adalah rangkaian paralel. Di dalam rangkaian paralel ada rangkaian seri yang kecil. Jadi kita bisa anggap ini adalah rangkaian paralel lebih dahulu. Paralel konsepnya yang sama adalah tegangan. Berarti untuk hambatan kita kasih nama ya, ini hambatan 1, ini hambatan 2, ini hambatan 3. Maka untuk V3 tentu sama dengan V total. Karena ini rangkaian paralel yaitu 6 volt. Kalau V3-nya dapat, berarti V3-nya dapat, yaitu V3 sama dengan V per R. V3 dibagi R3, yaitu V3-nya 6, R3-nya adalah 6. Maka 1 untuk V3 dan V3. Kita dapat kalau ini V3 berarti V seri yang atas, pada rangkaian yang atas ini. Kalau di seri, V serinya sama dengan V total, yaitu 6 ohm. Nah, berarti I yang lewat hambatan seri itu adalah V total, VS dibagi RS. VS-nya adalah 6 volt, RS-nya RS 9 ohm. 6 dibagi 9 adalah 2 per 3 ampere. Ya, kalau kita jumlahkan ini, hasilnya harus sama dengan ini. Tidak boleh beda. Bahaya kalau beda. Ya, jadi, yang 2 per 3 ini adalah yang melalui IR1 dan yang melalui IR2. Jadi, saya bisa dapat I1, yaitu yang melalui hambatan pertama adalah I1 kali R1 sama dengan I1-nya 2 per 3, R1-nya 3, maka diperoleh 2 volt. Berarti P2 sama dengan, langsung aja, tegangan totalnya adalah yang seri ini, gabungannya adalah ini ya, di serinya 6, 1 udah kepake 2 di sini, maka di sini menjadi 6 kurangi 2, yaitu 4 volt. Kalau pakai rumus boleh nggak? Boleh. Pakai rumus P2 sama dengan I2 kali R1.
2. I2-nya adalah 2/3 kali R2-nya adalah 6 ya. Nah, coret 2 maka diperoleh 4 volt. Sama. Ya, ini cara menganalisis rangkaian campur.